Halo semuanya, ketemu lagi di channel Jendela Berbagi. Kali ini kita akan membahas tentang kaidah pencacahan bagian 2, yaitu permutasi dan kombinasi. Langsung simak ya. Oke, sebelum kita lanjut masalah permutasi dan kombinasi, ada baiknya kita mempelajari dulu tentang notasi faktorial. Nah, seperti apa faktorial itu? Kita lihat ya. Misalnya kita ketemu nih 2 dikali 1. Itu namanya 2 faktorial. Kemudian 3 kali 2 kali 1. Itu berarti 3 faktorial. Kemudian 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Itu bisa kita katakan 4 faktorial. Nah, lambang faktorial itu seperti tanda seru ya. Begitu juga dengan 5 faktorial. Berarti kalau 5 faktorial itu adalah 5 dikali 4 dikali 3 kali 2 dikali 1. Begitu seterusnya, sehingga dapat kita tarik kesimpulan bahwa n faktorial adalah n dikali n-1, lalu berkurang lagi 1 berarti n-2, lalu nanti dikali lagi n-3 karena berkurang 3 dikali sampai dengan dikali 1. Nah, seperti itulah n faktorial. Jadi kalau kita lihat semuanya ini perkaliannya berkurang 1 begitu ya. Nah, dalam faktorial didefinisikan n itu adalah bilangan bulat positif dan 1 faktorial itu kita definisikan dengan 1, juga 0 faktorial sama dengan 1. Jadi kamu jangan bingung kalau 1 faktorial itu adalah 1 dan 0 faktorial itu adalah 1. Sekarang kita lihat nih contohnya. Contoh yang pertama. Misalnya kita diminta untuk menentukan nilai dari 8 faktorial dibagi 5 faktorial. Berarti, kalau 8 faktorial ini kita jabarkan adalah 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Begitu juga dengan 5 faktorialnya, kita jabarkan sehingga menghasilkan, kita lihat ya, 8 dikali 7 kali 6. Bisa kita sederhanakan, yang ini kita sama-sama dibagi 5 bagi 4 kali 3 kali 2 1 ya. Sehingga hasilnya 336. Oke, atau boleh juga begini nih. 8 faktorial dibagi 5 faktorial. 8 dikali 7 kali 6 dikali stop sampai 5 faktorial. Kenapa? Untuk menghemat nih ya. Jadi karena di bawahnya ini atau penyebutnya ini adalah 5 faktorial, maka kita stop saja sampai 5 faktorial. Sebetulnya 5 faktorial ini kalau kita jabarkan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 kan? Tapi untuk menghemat bisa saja sampai seperti ini. Sehingga hasilnya adalah tetap sama, karena ini nanti kita sederhanakan ya. Sama-sama dibagi 5 faktorial. Pembilang kita bagi 5 faktorial, penyebut kita bagi 5 faktorial. Sehingga menghasilkan 8 kali 7 kali 6 sama dengan 336. Oke, untuk kita lebih memahami lagi, sekarang kita simak contoh yang kedua. 8 faktorial dibagi 5 faktorial dikali 3 faktorial. Nah, kita gunakan dengan cara yang simple tadi, kita stopnya sampai 5 faktorial. 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial dibagi 5 faktorial dikali 3 faktorial. Nah, menurutmu ini kita sama-sama sederhanakan dengan cara membaginya dengan berapa? Betul, ini kita sama-sama bagi dengan 5 faktorial ya. Sehingga hasilnya 8 kali 7 kali 6 per 3 faktorial. Nah, sekarang jangan lupa 3 faktorialnya ini masih faktorial loh. Jadi 3 faktorialnya kita jabarkan. 8 dikali 7 kali 6 dibagi
3 kali 2 kali 1. Maka hasilnya adalah 56. Nah, seperti itu untuk faktorial. Sekarang kita akan membahas tentang permutasi. Apa sih yang dimaksud dengan permutasi? Jadi, permutasi itu adalah banyaknya cara yang berbeda yang dapat kita bentuk atau kita susun dari R unsur yang diambil dari N unsur yang tersedia dan memperhatikan urutan. Jadi kalau permutasi itu adalah memperhatikan. Maksudnya seperti apa nih memperhatikan urutan? Maksudnya seperti ini. Oke, sebelum kita bahas tentang memperhatikan urutan, bahwa permutasi dari N unsur yang akan dibentuk dari R unsur adalah N faktorial dibagi N min R faktorial. Nah, memperhatikan urutan tadi adalah maksudnya begini. A, B, C. A di posisi pertama, B di posisi kedua, C di posisi ketiga. Walaupun ini hurufnya sama, tetapi ini akan berbeda dengan BCA karena ini B-nya di posisi pertama, C-nya di posisi kedua, sementara yang ini A-nya di posisi ketiga. Maka ABC sudah berbeda dengan atau tidak sama dengan BCA. Jadi urutan itu sangat berpengaruh. Begitu juga dengan CAB. CAB di posisi pertama nih sekarang. Kalau yang tadi dia di posisi ketiga dan di posisi kedua. A-nya di posisi kedua, B-nya di posisi ketiga. Kalau sebelumnya B-nya di posisi kedua dan yang ini posisi pertama. Juga berbeda dengan ACB. Oke, A di sini adalah di posisi pertama juga, sama seperti yang pertama ini. Tetapi C-nya ada di posisi kedua. Kalau yang ini tadi, yang pertama tadi di posisi ketiga. Nah, inilah yang dimaksud dengan memperhatikan urutan. Walaupun isinya sama, hurufnya sama, tetapi posisinya berbeda. Begitu ya untuk memperhatikan urutan. Sekarang kita langsung saja simak contoh nih. Contohnya adalah berapa banyak cara seorang programmer untuk membuat password dengan menggunakan 4 huruf dari himpunan huruf A, B, C, D, E, F, G, H. Jika satu huruf hanya boleh digunakan sekali saja. Oke, dari sini kita lihat bahwa unsur yang tersedia itu ada 8, yaitu dari mana nih 8? A, B, C, D, E, F, G, H. Jumlahnya 8. Jadi unsur yang tersedia ada 8. Nah, 8 itu kita katakan sebagai N. Dan unsur yang akan kita bentuk itu adalah R, yaitu kita akan membentuknya menjadi 4 huruf. Nah, kasus seperti ini adalah kasus permutasi. Kenapa? Karena pertama cirinya kita kelihatan nih, jika satu huruf hanya boleh digunakan sekali. Berarti misalnya saja yang terbentuk adalah kemungkinan yang pertama adalah A, B, C, D. Kemungkinan yang kedua bisa saja bukan A, B, C, D, tetapi A, C, B, D. Oleh karena itu, kemungkinan yang pertama dan yang kedua sudah kelihatan ya bahwa itu memperhatikan urutan. Maka kasus ini kita gunakan permutasi. Sehingga sesuai dengan rumusnya tadi, 8 faktorial dibagi 8 dikurang 4 faktorial. Hasilnya dengan menggunakan penjabaran faktorial tadi, hasilnya adalah 1680 cara. Nah, sekarang kita lanjut nih masalah yang kedua misalnya. Ada 10 calon yang akan dipilih pada pemilihan pengurus kelas 12 yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan
bendahara. Berapa banyak cara memilih pada pemilihan tersebut? Oke, sebelum kita jawab, kita analisa dulu masalah ini masuk ke permutasi atau bukan, memperhatikan urutan atau tidak. Misalnya saja nih, ketua si A, sekretaris si B, bendahara katakanlah si C. Berarti A, B, C ya. Bagaimana ketika ketua A, sekretarisnya C, bendaharanya B? Berarti sudah A, C, C, B. Nah, A, B, C dan A, C, B berbeda dong pasangannya tadi. Kalau yang tadi sekretarisnya B, sekarang kalau A, C, B sekretarisnya C. Nah, itulah yang dimaksud dengan memperhatikan urutan. Baik, kita lanjutkan. Unsur yang tersedia adalah N sama dengan 10 karena ada 10 calon. Dan unsur yang akan dibentuk itu ada 3. Dari mana 3? Yaitu dari ketua, sekretaris, dan bendahara. Oke, dengan menggunakan rumus permutasi, maka kita bisa mencarinya dengan menghitung 10 faktorial dibagi 10 dikurang 3 faktorial. Dan hasilnya adalah 720 cara. Oke. Nah, sekarang ada beberapa jenis permutasi. Yang pertama, permutasi dengan beberapa unsur yang sama. Yang kedua adalah permutasi siklis atau melingkar. Seperti apa permutasi dengan beberapa unsur yang sama? Kita lihat permasalahan ini. Ada banyak caranya, ada berapa untuk menyusun huruf dari kata matematika. Kalau kita lihat jumlah unsurnya ada N sama dengan 10. Dari mana 10 ini adalah jumlah huruf dari kata matematika ini? M, A, T, E, M, A, T, I, K, A. Jadi ada 10. Nah, ada 2 huruf M yang sama. Betul ya, yaitu M ini dan M ini. Berarti N1-nya 2. Kemudian apalagi nih yang sama? Yaitu huruf A, ada 3. Jadi N2-nya 3. Kemudian huruf T-nya juga ada yang sama. Jadi ada 2 untuk N3-nya. Nah, kita bisa menentukan banyaknya cara untuk menyusun huruf dari kata yang seperti ini dengan cara N yang tersedia adalah 10 faktorial. Langsung saja kita bagi dengan N unsur yang sama tadi. 2 faktorial dikali 3 faktorial dikali 2 faktorial. Setelah kita tentukan hasilnya, nanti hasilnya akan dapat 151.200 cara. Oke. Sekarang untuk permutasi siklis atau melingkar. Perhatikan ya, dalam sebuah meja bundar. Nah, ada si Ana, ada si Bona, dan Cika. Akan ditempatkan dalam susunan melingkar. Berapa banyak cara susunan dalam meja bundar tersebut untuk ditempati oleh ketiga anak ini? Oke, misalnya kita ilustrasikan seperti ini. Ini meja bundarnya. Kemudian ini si Ana. Ini si Bona di sini. Lalu di sini Cika. Jadi Ana, Bona, Cika. Posisinya melingkar ya. Nah, dalam hal ini di sini saya misalkan Ana adalah A, Bona adalah B, Cika adalah C. Jadi dalam hal ini kita katakan A, B, C. Nah, A, B, C atau C, A, B dan BCA itu kita hitung sama. Katakanlah ABC. Ketika kita katakan ini BCA atau CAB itu tetap sama hitungannya. Jadi dihitung satu kemungkinan saja. Karena kalau kita perhatikan ini posisinya melingkar. Mau kita katakan ABC kemudian BCA atau CAB, ini posisinya masih
sama, begitu ya. Nah, jadi ini kita tetap hitung 1, ABC, CAB, dan BCA. Itu tidak dibedakan karena urutannya melingkar seperti itu. Nah, maka yang bisa kita hitung adalah ABC atau si Bona dan Cika ini bergantian nih duduknya. Posisi Bona ditempati oleh Cika, posisi Cika ditempati oleh si Bona. Jadi ini sudah berbeda. A, C, B. Nah, ini baru berbeda nih. Maka hanya ada 2 kan ternyata kemungkinannya. Nah, bagaimana kita untuk menentukan permutasi yang melingkar seperti ini? Jadi gampang sekali. N yang tersedia adalah 3. N-nya adalah 3. Lalu kita kurangkan saja dengan 1. Jadi 3 kurang 1 faktorial sama dengan 2 faktorial, yaitu 2 kali 1 sama dengan 2. Andaikan anaknya ada 4 nih misalnya, berarti banyaknya cara dia duduk melingkar itu adalah 4 dikurang 1. Jadi hasilnya adalah 3 faktorial. Kalau anaknya ada 5, berarti 5 dikurang 1 faktorial. Jawabannya adalah 4 faktorial. Seperti itu. Gampang ya? Oke, nah sekarang kombinasi. Apa nih yang dimaksud dengan kombinasi? Perbedaannya dengan permutasi. Jadi kombinasi itu adalah suatu permutasi tanpa memperhatikan urutan unsur yang terpilih. Di awal kita sudah membahas memperhatikan urutan itu seperti apa. Nah, di kombinasi, jadi kombinasi ini adalah bentuk permutasi juga, tetapi dia tidak memperhatikan urutan unsur. Seperti halnya dengan ABC, itu akan sama dengan BCA. Oke, maka kita penting sekali untuk menganalisis permasalahan yang ada. Bagaimana menentukan kombinasi? Cukup seperti ini. Kombinasi dari N yang tersedia dan akan diambil R unsur, yaitu N faktorial dibagi R faktorial dikali N min R faktorial, di mana R-nya kurang dari atau sama dengan M. Langsung saja nih kita lihat permasalahannya. Berapa banyak regu cepat tepat yang berbeda jika 3 siswa dipilih dari 9 siswa? Nah, ini adalah bentuk kombinasi ya. Ini kita selesaikan dengan cara seperti ini. Cukup ikuti saja rumus kombinasi ini, maka akan kita peroleh dengan 84 regu. Kenapa ini masuk kombinasi? Karena logikanya adalah ketika 3 siswa itu terpilih, misalnya A, B, C, berarti regu pertama adalah regu ABC. Dapat juga kita katakan regu pertama adalah BCA atau CAB atau CBA. Itu tetap masih menjadi regu yang pertama karena orangnya tetap si A, tetap si B, tetap si C. Orangnya tetap sama, berada dalam satu regu. Mau kita katakan ABC, CBA, CAB, ABC, ACB, itu tetap menjadi regu pertama. Jadi tidak penting urutan ABC atau BCA atau CAB tadi, karena dia masih dalam regu pertama. Nah, inilah yang dimaksud dengan kombinasi. Dan kita lihat masalah selanjutnya. Dalam suatu ulangan matematika, setiap siswa diwajibkan menjawab 5 soal dari 8 soal yang diajukan. Berapa banyak pilihan untuk menjawab soal tersebut? Ini termasuk juga tentang kombinasi. Kenapa? Ketika dia menjawab 5 soal dari 8 soal, katakanlah soalnya dari 1 sampai 8. Misalnya ada seorang anak menjawab soal, oh saya pilih nomor 1, 2, 3, 4, 5 saja deh, gitu. Nah, dia pilih 1, 2, 3, 4, 5. Ketika dia memilih, anak lain memilih 2, 3, 4, 5, 1, maka tetap sama dengan anak yang pertama 1, 2, 3, 4, 5. Artinya nggak masalah walaupun dia mengerjakan yang mana yang duluan, tetapi yang dikerjakannya tetap 1, 2, 3, 4, 5. Maka di sini juga konteksnya adalah kombinasi karena nggak penting urutan-urutan yang tadi.
Begitu ya. Nah, kita gunakan dengan rumus kombinasi maka akan kita peroleh 56 cara. Gimana? Sudah bisa dipahami ya perbedaan permutasi dan kombinasi. Jadi kalau permutasi itu adalah memperhatikan urutan, sementara kalau kombinasi itu tidak memperhatikan urutan. Oke, itu tadi materi kita pada video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!